Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama, marilah bersama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin sebagai bentuk rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di bulan puasa, di hari yang ke-16 ini, kita masih tetap diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sampai detik ini kita masih tetap bisa menjalankan salah satu kewajiban yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga kita semua, ibadah puasa yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akhirnya kita mendapatkan predikat muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akhirnya kita semua mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan bimbingan kepada kita semua, sehingga kita semua dapat menjalankan perkara yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni agama Islam. Semoga agama Islam dan iman ini tetap menancap di hati sanubari kita semua, sehingga kelak dapat mengantarkan kita untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu diketahui bahwasanya sifat sombong adalah merupakan sifat yang sangat madorot sekali bagi kita semua umat manusia. Terbukti dalam kisah Nabi Adam alaihi salam, pada saat Nabi Adam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemudian disuruh untuk menempati surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ sudah ada dua makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni iblis dan setan. Ketika itu iblis dan setan merupakan makhluknya Allah yang telah dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari api. Kemudian iblis dan setan tersebut diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersujud hormat terhadap Nabi Adam. Akan tetapi bagaimana kemudian sikap iblis dan setan tersebut? Iblis tersebut menentang perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala karena dirinya merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Kemudian seketika itu juga iblis dan setan tersebut diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah merupakan gambaran betapa sangat merusaknya kesombongan yang dimiliki oleh manusia. Bahkan iblis pun dan setan pun, ketika sudah berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia mempunyai sifat kesombongan yang berada dalam hatinya, maka seketika itu juga diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ayat atau Al-Quran yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, yang berbunyi wala tamshi fil ardi maraha. Quran surat Al-Isra ayat 30 ayat 37, yang artinya
Dan janganlah kamu hidup di dunia ini dalam keadaan sombong, dan janganlah kamu berjalan di atas dunia ini dengan cara sombong. Ini adalah merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia hidup di dunia ini tidak mempunyai sifat sombong. Kemudian di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW juga disebutkan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Rasulullah Muhammad SAW mewanti-wanti, memberikan pelajaran kepada kita semua, memberikan mauidhah kepada kita semua bahwasanya tidak akan pernah masuk surga orang yang di dalam hatinya ada setitik sifat sombong. Untuk itu, marilah bersama-sama kita sebagai umat manusia agar membersihkan hati kita, agar tidak mempunyai rasa sombong, rasa takabur, kemudian rasa merendahkan terhadap orang lain. Karena itu nanti akan merusak amal kita, akan merusak kebaikan-kebaikan kita yang telah kita lakukan di dunia ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat sombong identik dengan sifat membangkang. Sifat sombong identik dengan sifat melawan. Dan sifat sombong itu adalah merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah pun tidak ridho ketika makhluknya mempunyai rasa sombong. Karena sebenarnya manusia itu adalah makhluk dari Allah, makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak berhak untuk memiliki rasa sombong. Karena manusia adalah lemah, manusia adalah makhluknya Allah yang dhaif, yang tidak mempunyai satu apapun yang dapat dibanggakan. Dan sombong adalah merupakan salah satu sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangatlah pantas ketika Allah mempunyai sifat sombong. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari rasa sombong, rasa meremehkan terhadap orang lain, rasa merendahkan terhadap orang lain, kemudian rasa menyombongkan diri. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang terakhir adalah semoga kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap diberikan rizki yang halal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua dapat menjalankan ibadah puasa dengan rasa suka cita. Dan akhirnya nanti kita semua mendapatkan predikat orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhirnya kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.